Atlas, Atlet Sehat Tanpa Kekerasan. Kami, kelompok lumba-lumba, akan menjelaskan program edukasi Atlas kami dalam meningkatkan kesadaran siswa-siswi tentang perpeloncoan dalam bentuk kekerasan senioritas di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dan SMA Negeri Ragunan, Jakarta. Selanjutnya, membangun raport dan mitra dengan sekolah dan PPOP, di mana dengan sekolah kami melakukan beberapa kali kunjungan dan mengajukan program edukasi Atlas yang disertai dengan sosialisasi perpeloncoan. Dan hal ini disambut baik oleh pihak sekolah dan pihak sekolah ingin bekerja sama dalam menyebarkan survei awal untuk mengetahui kondisi siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kami melakukan beberapa kali meeting terkait FGD dengan tim psikolog PPOP. Tim psikolog juga membantu kami dengan menjadi jembatan komunikasi antara kami dengan pelatih. Sebagai timbal baliknya, kami memberikan hasil proposal kami kepada mereka. Program ini terinspirasi dari model SWPBIS yang merupakan kerangka kerja intervensi yang akan diimplementasikan melalui 3 tahap. Namun sebelum itu, perlu dipahami bahwa program ini atau model ini memiliki 4 fitur utama yang penting yang merupakan elemen dasar, yang berupa hasil, praktik, sistem, dan juga data. Terdapat timeline yang akan kami laksanakan dalam menjalani program ini. Timeline ini mengacu pada tujuan. Yang pertama, peningkatan kesadaran mengenai apa itu perpeloncoan, apa itu kekerasan, dan juga konsekuensinya. Lalu ada peningkatan kesadaran terhadap dampak dari perpeloncoan akibat senioritas. Dan yang terakhir adalah mendorong perubahan sikap terhadap perpeloncoan hingga harapannya dapat mengurangi atau sampai menghilangkan budaya perpeloncoan di lingkungan tersebut. Kegiatan kami akan diawali dengan tahap pra-acara yang berisikan survei awal dan juga penyebaran kuesioner awal, lalu dilanjut dengan kegiatan sosialisasi yang akan berisikan pre-test dan post-test sebelum sosialisasi itu sendiri, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi lebih lanjut, beserta sesi role play. Dan yang selanjutnya yaitu focus group discussion, dan apabila diperlukan akan ada tahap yang akan memperhatikan dukungan lainnya atau dukungan lebih lanjut apabila diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pasca acara yang akan merupakan penyerahan laporan dan rekomendasi ke sekolah setempat. Tahap pertama dari program kami yaitu Atlas adalah acara utama sosialisasi yang diadakan di SMA Negeri Ragunan, Jakarta. Kurang lebih sosialisasi ini membahas tentang definisi dan juga identifikasi perpeloncoan serta strategi untuk menghadapi dan mengatasi perpeloncoan. Berdasarkan daftar hadir yang kami bagikan pada saat acara, ada sebanyak 95 siswa-siswi atlet yang hadir di sosialisasi. Terdiri dari kelas 10 hingga kelas 12 dan juga sekitar 17 cabang olahraga yang ada. Dan untuk pengisian pretest dan post-testnya sendiri diisi sebanyak 57 responden. Kemudian untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa-siswi atlet, kami melakukan perhitungan. Yang pertama menggunakan rumus skor akhir dikurangi skor awal, kemudian dijadikan dalam bentuk persentase dengan kategori nilai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Dan dengan rumus ini kami menemukan peningkatan dari awalnya sejumlah 75,35% menjadi 83,08%, sehingga bisa dilihat ada kenaikan agregat sebanyak 7,73%. Selain itu kami juga melakukan t-test untuk mengetahui perbandingan nilai pretest dan juga post-test. Hasil t-test menunjukkan nilai sebanyak 0,001 yang mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan juga post-test. Dan dengan demikian, kedua perhitungan kami menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan melalui sosialisasi berhasil meningkatkan pengetahuan siswa-siswi atlet tentang perpeloncoan. Hasil dari FGD yang kami lakukan bersama cabang olahraga atletik, gulat, dan judo, secara keseluruhan, jawaban para atlet memperlihatkan bahwa terdapat dinamika hubungan yang kompleks dalam hubungan antara junior dan senior dengan perbedaan pengalaman dan ekspektasi di setiap kelompoknya. Lalu, adanya pandangan bahwa perpeloncoan merupakan bagian dari tradisi yang harus dihadapi meskipun mereka mengakui adanya dampak negatif dari praktik tersebut. Lalu, adanya ketimpangan kekuasaan yang jelas antara senior dan junior yang dimana memperkuat norma dan perilaku tertentu. Di sini, junior juga seringkali merasa tertekan untuk mematuhi perintah senior dan tidak melaporkan ketidaknyamanannya karena adanya rasa takut dan norma sosial yang mengakar. Namun, meskipun perpeloncoan dianggap sebagai tradisi yang sulit diubah, ada kesadaran yang berkembang di kalangan atlet junior dan senior tentang perlunya perubahan dalam praktik tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan FGD berdasarkan kategori. Yang pertama adalah pengalaman siswa atlet. Hasil menunjukkan bahwa adanya struktur hubungan hierarkis yang kuat antara junior dan senior, yang dimana junior menunjukkan rasa takut dan segan terhadap seniornya. Lalu adalah budaya hormat. Budaya menyapa dan menghormati sangat kuat, terutama dalam cabang olahraga atletik. Perpeloncoan dianggap sebagai bagian dari kultur sistemik dan warisan budaya. Dengan junior cenderung mengulangi siklus tersebut ketika menjadi senior. Atlet menggunakan komunikasi internal dan mekanisme coping untuk menghadapi tekanannya. Lalu selanjutnya adalah konsep dari perpeloncoan. Akar penyebab dari perpeloncoan adalah adanya warisan budaya, yang dimana menghasilkan motivasi psikologis yaitu berupa adanya dorongan balas dendam. Lalu adanya struktur kekuasaan. Dengan bentuk perpeloncoannya adalah bentuk fisik, psikologis, dan struktural. Lalu adanya lingkungan yang mendukung, yang dimana pelatih itu cenderung membiarkan perpeloncoan terjadi dan menganggapnya sebagai bagian hal yang normal. Lalu persepsi dari pelaku maupun korban, yang dimana junior sebagai korban mengalami ketakutan berkelanjutan dan tekanan dengan beberapa yang menormalisasi perpeloncoan sebagai bagian dari orientasi. Senior menganggap perpeloncoan sebagai niat baik yang membangun karakter dan mental junior. Selanjutnya adalah kategori figur otoritas dan relasi kuasa. Senior ini berfungsi sebagai figur otoritas. Senior menegakkan norma dan tradisi serta standar perilaku. Mayoritas siswa meyakini bahwa tradisi ini sulit dihilangkan meskipun intensitasnya dapat dikurangi.
Ketimpangan kuasa lebih jelas antara junior dan senior, dengan perbedaan berdasarkan gender, namun ini hanya berlaku pada atletik. Pelatih terkadang berfungsi sebagai mediator, namun seringkali mengabaikan bentuk kekerasan yang terjadi yang kadang-kadang disembunyikan. Selanjutnya adalah strategi penanganan dari perpeloncoan. Pertama adalah pemungkiran ketidaknyamanan. Jadi para atlet cenderung memendam ketidaknyamanannya karena adanya rasa takut dan norma kepatuhan yang kuat. Lalu, adanya kesulitan untuk melaporkan perpeloncoan kepada pelatih dianggap sulit oleh para atlet. Meskipun beberapa junior itu mulai menyadari pentingnya pelaporan sambil menjaga kerahasiaan identitas. Lalu, beberapa senior mulai menyadari dampak negatif dari perpeloncoan, sehingga mereka berpikir untuk tidak mengulangi praktik tersebut. Lalu, terdapat banyak peluang untuk mengubah norma yang ada untuk membangun relasi yang lebih setara antara junior dan senior. Kemudian, ada pun beberapa hambatan dan evaluasi yang kami temukan ketika kami melakukan penelitian. Pertama, keikutsertaan kelas 12 di dalam program kami membutuhkan adanya perubahan rencana dari kami. Model awal kami, SWPBIS, itu hanya menargetkan pada kelas 10 dan kelas 11. Akan tetapi, karena pada saat sosialisasi dan FGD pihak sekolah dan PPOP mengikutsertakan juga kelas 12. Jadi kami harus menyesuaikan secepat mungkin untuk bisa mengikutsertakan kelas 12 lagi sebagai kategori tersendiri. Dalam hal ini itu contoh utamanya adalah ketika kami membuat pretest post-test, kami membuat juga kategori kelas 12. Kemudian yang kedua, preliminary survei yang kami berikan hanya diisi oleh 28 siswa. Hal ini sangat tidak representatif, mengingat ada 17 cabang olahraga dan juga ada 10 kelas dari kelas 10 dan juga 10 kelas dari kelas 11. Nah, hal ini terjadi karena kami hanya memberikan preliminary survei ini kepada guru BK, yang mana mereka hanya memiliki waktu 1 jam setiap minggu untuk menyebarkan survei ini, dan kurang adanya sosialisasi yang lebih gencar dari mereka untuk mengisi survei kami. Yang ketiga, sekolah dan POP mengikutsertakan kelas 12 ke dalam FGD dan juga sosialisasi. Hal ini itu menimbulkan adanya ketidakjelasan antara peletakan mana yang senior dan junior, apakah itu dianggap senior dari kelas ataupun dianggap senior dari waktunya dicabur. Soalnya ada perbedaan makna dari senior di sekolah di mana dia itu merupakan kelas 10 dan 11 dan 12, dan juga senior di POP di mana dia sudah lama di cabang olahraga tersebut, namun belum tentu dia harus kelas 10, belum tentu dia harus kelas 11 atau 12. Maka dari itu, berhubung karena sebagian besar perpeloncoan terjadi di luar jam sekolah, kami menekankan pada peran senior dan junior yang ada di PPOP untuk FGD. Terus yang keempat, pihak PPOP sebagai stakeholder utama cenderung bersifat tidak kooperatif dan tertutup. Hal ini mengakibatkan hambatan pada kami, di mana kami sulit untuk melakukan komunikasi dan juga pengambilan keputusan, karena kami harus mempertimbangkan pihak yang tertutup dan juga dari POP ini sendiri. Bahkan ketika kami berbicara dengan sekolah juga mengatakan bahwa mereka juga sulit untuk mendapatkan data-data terkait ataupun suatu hal dari PPOP. Maka dari itu, PPOP sebagai stakeholder utama ini PPOP yang sebagai stakeholder utama yang sangat tertutup menyebabkan kami sulit untuk melakukan komunikasi dan juga mengumpulkan data-data yang awal. Kemudian yang kelima, ada normalisasi secara terus terang dari pihak sekolah dan pihak PPOP akan perilaku perpeloncoan. Hal ini menyebabkan kami kesulitan untuk menetapkan baseline yang jelas untuk membandingkan sebelum dan sesudah sosialisasi. Nah, peneliti memperhatikan beberapa faktor-faktor kontekstual yang mungkin mempengaruhi hasil, seperti dukungan dari pihak sekolah, keterlibatan orang tua, dan juga dinamika antar siswa. Jadi ketika kami sedang melakukan sosialisasi, ketika kami sedang melakukan FGD, kami mendapati bahwa salah satu pihak dari PPOP itu dia langsung terus terang menyuruh narasumber kami untuk menyuruh narasumber kami untuk menyuruh junior mereka agar mereka bisa lebih cepat waktunya. Jadi dalam hal ini itu kami juga mendapati bahwa pihak PPOP juga menganggap bahwa senior menyuruh junior merupakan yang sulit, bahkan mereka langsung mengatakan hal tersebut di depan kami kepada senior yang di sana. Maka dari itu hal tersebut akan menyebabkan sulit bagi kami untuk mendapatkan mana baseline yang dianggap junior dan senior dianggap sebagai perpeloncoan, dan juga tidak mengingat bahwa PPOP dan juga sekolah merupakan faktor yang krusial, pihak yang krusial dalam membuat kesuksesan dari intervensi ini. Kemudian yang keenam, psikolog bergerak untuk bersikeras untuk mengikuti FGD, sehingga beberapa narasumber tidak nyaman untuk bercerita. Hal ini menyebabkan adanya keengganan untuk terbuka dari junior dan juga dari senior yang kami ajak untuk melakukan FGD. Karena mereka terlihat tidak nyaman dan juga tidak enak untuk berbicara banyak ketika adanya psikolog, yang mana notabene psikolog tersebut bersatu ruangan dengan kami dan memperhatikan FGD kami dari samping. Kemudian, maka dari itu ada juga beberapa evaluasi yang kami lakukan. Pertama, kami merasa bahwa kami sebagai tim peneliti kurang tegas kepada pihak sekolah terkait dengan pemilihan kelas, sehingga pada saat FGD, sosialisasi dan juga FGD itu kelas 12 diikutsertakan. Yang kedua, ketika proses sosialisasi kurang adanya kesiapan terkait bagian role play, sehingga bagian tersebut memakan waktu yang banyak dan menyebabkan beberapa siswa jadi agak bosan dan juga mereka juga agak bingung apa yang harus mereka buat. Dan yang ketiga, proses untuk rapport building dengan siswa FGD masih minimal dan penggalian data bisa lebih baik, karena kami tidak diberikan waktu yang lebih lama untuk berinteraksi dengan siswa-siswi FGD yang menjadi pilihan FGD kami merasa bahwa hal tersebut kurang dapat membuka dari kepercayaan ataupun membantu kami untuk menggali data lebih banyak. Penelitian aksi kriminologi ini dilakukan dengan menerapkan program edukasi Atlas untuk meningkatkan kesadaran siswa SMA Ragunan mengenai perpeloncoan. Kami mendapat kesimpulan bahwa pada tahap sosialisasi, siswa memahami konsep dan penanganan perpeloncoan, dan pada sesi FGD, siswa memahami bahwa perpeloncoan merupakan sebuah sistem sosial yang kompleks.
Berikut adalah rekomendasi berdasarkan data hasil penelitian kami. Pertama, keterlibatan mitra multidisiplin di luar guru BK dan psikolog seperti Dinas Kebudayaan dan Pendidikan serta Dinas Olahraga dan Remaja. Kedua, konseling teman sebaya dan komunitas positif sehingga siswa-siswi atlet dapat mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan positif tanpa membuka kesempatan akan budaya perpeloncoan. Tiga, kolaborasi antara birokrasi antara guru BK dan psikolog. 4. Evaluasi sistem dan pengelola PPOP untuk memastikan bahwa budaya perpeloncoan tidak dinormalisasi oleh seluruh pihak, khususnya oleh pengelola PPOP, psikolog, pelatih, dan lainnya. Kelima, peningkatan jadwal konseling untuk dapat mengawasi, mencegah, dan menangani budaya perpeloncoan lebih dini.